Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Putra Hara, channel yang akan berbagi tentang seluk-beluk bangsa jin hingga pengobatan dan terapinya. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan ilmu bermanfaat yang dibagikan secara gratis. Like, dan bagikan agar orang banyak memahami tentang isi dari konten ini. Atau barangkali Anda butuhkan suatu saat nanti. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh saya untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba datanglah sesosok makhluk lalu ia mengambil makanan tanpa meminta izin, kemudian aku memegangnya dan bersumpah atas nama Allah, bahwa saya akan menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, sesungguhnya saya sangat membutuhkan makanan ini, dan saya mempunyai keluarga. Selain itu saat ini saya benar-benar sangat membutuhkan. Saya pun melepaskannya, dan pada pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Saya jawab, wahai Rasulullah, ia mengadukan tentang kebutuhannya yang sangat mendesak, dan bahwa dia mempunyai keluarga, karenanya saya merasa iba dan kasihan kepadanya. Lalu kulepaskan dia. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk itu telah mendustaimu. Dia akan kembali lagi. Saya pun mengetahui bahwa dia akan kembali karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dia akan kembali. Maka pada malam harinya saya mengintai dan dia pun kembali lagi. Lalu ku tangkap dia dan ku ancam dia bahwa saya akan menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, lepaskanlah saya dalam keadaan membutuhkan, sedangkan saya mempunyai keluarga. Saya berjanji tidak akan kembali lagi. Saya pun merasa iba kepadanya dan melepaskannya. Pada pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Saya menjawab, bahwa ia mengadukan kebutuhannya yang sangat mendesak, dia memiliki keluarga, karenanya saya merasa iba dan kasihan kepadanya. Saya pun kembali melepaskannya. Beliau berkata, sesungguhnya dia mendustaimu, dia akan kembali lagi. Malam harinya, saya mengintainya untuk ketiga kalinya. Dia datang kembali dan mencuri makanan, lalu saya tangkap dan mengancamnya, bahwa dia akan benar-benar saya serahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertekad bahwa ini yang terakhir kalinya, karena dia kemarin telah berjanji tidak akan kembali lagi. Nyatanya dia kembali lagi. Lepaskanlah saya akan mengajarkan beberapa kalimat doa, semoga Allah memberimu manfaat dengan kalimat ini. Aku pun menanyakan tentang doa itu. Dia berkata, jika kamu berbaring di kasur bacalah ayat kursi. Sebab dengan begitu Allah senantiasa akan menjagamu dan setan tidak akan mengganggumu hingga pagi harinya. Pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam Abu Hurairah? Saya menjawab, bahwa dia telah mengajariku sebuah doa yang bisa dapat mendatangkan manfaat bagi saya. Maka kulepaskan ia. Beliau bertanya, doa apa itu? Saya menjawab, bahwa ia mengatakan kepada saya, jika kamu hendak berbaring tidur di atas pembaringanmu, bacalah ayat kursi secara lengkap. Dia juga mengatakan Allah akan menjaga saya dan setan tidak akan mengganggu hingga pagi harinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makhluk itu telah berkata benar kepadamu, padahal dia adalah pendusta. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu, siapa yang kau ajak bicara selama 3 malam berturut-turut itu? Saya menjawab, tidak. Beliau berkata, ia adalah setan jin kafir. Hadis riwayat Bukhari dengan ta'liq. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, sedangkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Nasai berbunyi, Ubay bin Ka'ab mempunyai baskom berisi kurma, dan menjaganya. Ternyata ia mendapati kurmanya berkurang. Tiba-tiba muncullah sosok yang menyerupai seorang remaja di atas kendaraan. Maka Ubay bertanya kepadanya, apakah kamu dari bangsa jin atau dari bangsa manusia? Dia berkata, dari bangsa jin. Di akhir hadis ini jin berkata kepada Ubay, kami mendengar bahwa Anda senang bersedekah, dan kami sangat suka kalau kami mendapatkan makanan. Ubay bertanya, apa yang dapat menjaga kami dari kalian? Dia berkata, ayat kursi ini. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, pendusta setan itu berkata benar. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjadikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebelumnya sebagai dalil bahwa setan dapat menampakkan diri dengan mengubah wujudnya, sehingga dapat dilihat. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dia, setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Ini dikhususkan kepada setan yang masih dalam wujud aslinya.
Pada kesempatan yang lain, beliau, Al-Hafiz Ibnu Hajar, mengatakan bahwa di dalam kitab Manaqibusi Syafi'i, Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya, dari Robi, dia berkata, saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin, dalam bentuk aslinya, kami anggap persaksiannya tidak diterima lagi, kecuali kalau dia seorang nabi. Ibnu Hajar berkomentar, hal ini berlaku bagi orang yang mengaku melihat mereka bangsa jin dalam bentuk aslinya. Sedangkan, orang yang mengaku melihat salah satu dari mereka setelah berubah wujud menjadi hewan, hal ini tidaklah tercela. Sebab, banyak sekali kabar yang menyatakan perubahan ragam bentuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ular-ular adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai perubahan bentuk dari Bani Israel. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, pada puncak setiap punduk unta terdapat setan, maka hinakanlah mereka dengan mengendarainya. Dari Abu Kilabah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau sekiranya anjing-anjing itu bukan termasuk makhluk niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya. Tetapi aku khawatir kalau aku akan memusnahkan sebuah komunitas makhluk hidup. Oleh karena itu, bunuhlah setiap anjing hitam yang ganas dan buas. Karena dia adalah jin atau dari bangsa jin. Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahihnya, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah berdiri untuk melaksanakan sholat, maka ia dianggap telah bersutrah, jika di depannya ada sesuatu yang tingginya seukuran ujung pelana, dan jika di hadapannya tidak ada sesuatu, maka sholatnya bisa diputus oleh keledai, perempuan dan anjing hitam. Saya bertanya, wahai Abu Dzar, apa perbedaan antara anjing hitam, anjing merah dengan anjing kuning? Abu Dzar, wahai anak saudaraku, saya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal perihal anjing hitam, seperti yang kamu katakan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anjing hitam adalah setan. Yang menjadi dalil dari riwayat ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hitam adalah setan. Ibnu Taimiyah mengatakan, anjing hitam adalah setan jenis anjing. Jin sering sekali mengubah diri menjadi anjing hitam, ada juga yang menjadi kucing hitam. Sebab warna hitam lebih bisa menghimpun kekuatan-kekuatan, dan bisa menghimpun daya panas. Saya katakan, ada jin yang pernah memberitahu saya melalui orang yang kesurupan, bahwa dia sangat suka mengubah diri menjadi hewan berwarna hitam. Setan pernah berubah bentuk menjadi seorang tua dari negeri Najd, dan ikut berkumpul bersama para pemuka kafir Quraisy di Darun Natwah di Makkah, sewaktu bermusyawarah dan berunding untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq mengatakan, salah seorang dari sahabat kami bercerita kepada saya, dari Abdullah bin Ubay bin Abu Najih, dari Mujahid bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, tatkala para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Natwa atau ruang permusyawaratan kaum Quraisy untuk berunding dan bermusyawarah tentang cara menyingkirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka iblis menjumpai mereka dalam bentuk seorang syekh terhormat dari negeri Najd. Dia memakai peci ala Arab, dan ia berdiri pada pintu Darun Natwah. Ketika kaum kafir melihat seorang tua yang sedang berdiri di depan pintu, mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan syekh ini? Dia berkata, seorang syekh dari negeri Najd yang mendengar akan hari berkumpulnya kalian. Dia hadir bersama kalian untuk mendengarkan pendapat kalian semua. Semoga kalian berkenan menerima pendapat dan saran darinya. Mereka berkata, tentu, silakan masuk. Silakan masuk. Hingga akhir kisahnya. Pada musyawarah tertutup itu, ada yang mengusulkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Mekah, ada yang mengusulkan untuk memenjarakannya. Atas semua usulan ini, syekh dari Najd ini tidak menyetujuinya. Dia berkata, ini bukan pendapat yang tepat. Hingga Abu Jahal mengusulkan untuk membunuhnya, maka syekh dari Najd langsung mengatakan, ini baru pendapat cemerlang. Setelah menyebut kisah ini, Ibnu Katsir mengatakan, kisah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq ini juga diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan berbagai isnad dari Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas dan Surakoh bin Jasyam serta yang lainnya. Pada perang Badar, iblis mengubah bentuknya menjadi Surakoh bin Malik, pemuka Bani Mudij. Dia beserta prajuritnya ikut berperang bersama kaum musyrikin. Dia berkata kepada kaum musyrikin, pada hari ini, tidak ada kaum yang dapat mengalahkan kalian, dan saya adalah pelindung kalian semua. Maka ketika pasukan Islam sudah berbaris dan bersiap siaga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah kaum musyrikin. Maka, mereka pun berpaling dan berlari tunggang langgang. Di pertempuran, Jibril menjumpai iblis.
tatkala melihat Jibril menarik tangannya yang ketika itu sedang menggandeng tangan seorang prajurit kaum musyrik, lalu berbalik untuk melarikan diri dan meninggalkan orang itu, prajurit itu bertanya, "Wahai Surakoh, bukankah kamu mengatakan bahwa engkaulah pelindung kami?" Dia berkata, "Sesungguhnya saya melihat sesuatu yang tidak dapat kalian lihat, saya takut kepada Allah, sedangkan siksa Allah sangatlah pedih." Yaitu, ketika dia iblis melihat malaikat Jibril. Kisah ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bangsa jin dapat mengubah wujud mereka menjadi bentuk manusia dan binatang. Mereka dapat mengubah diri menjadi bentuk ular, kalajengking atau yang lainnya, termasuk dalam bentuk unta, lembu, kambing, kuda, bigal, keledai, burung serta bentuk manusia. Demikian sedikitnya, semoga bermanfaat dan menambah keimanan sebagai umat muslim. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like dan bagikan agar selalu tambah bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.